Halo pemirsa, stay tune on this channel Pers News TV Live bersama dengan saya Novi. Dari redaksi, kita sekarang terhubung dengan reporter saudara Jimmy Wahyudi Atmadinata di acara perayaan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem. Ya silahkan Mas Jimmy Wahyudi, bagaimana kondisi perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem ke-12 pada hari ini? Ya terima kasih Mbak Novi, saya, Jimmy Wahyudi Atmadinata hendak melaporkan acara perayaan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem. Situasi dan kondisi perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-12 ini sungguh sangat meriah serta keamanan terjamin dengan PAMDAL dari dalam DPP Nasdem sendiri yang menjaga dengan tertib agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan depan kantor DPP Nasdem, tepatnya di depan Nasdem Tower. Ditemui awak media, Olfa Alhamid, putri cantik dari Timika, Papua berharap Capres dan Cawapres terpilih nantinya bisa membawa restorasi perubahan untuk Indonesia yang semakin adil dan sejahtera. Pers News Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023 sukses digelar perayaan HUT ke-12 Partai Nasdem yang turut dihadiri oleh Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Anies dan Cak Imin tiba pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Baik Anies dan Cak Imin tampak mengenakan setelan jas serta disambut oleh Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Waketum PKB Jazilul Fawait. Pada perayaan HUT ke-12 Partai Nasdem di Ballroom DPP Partai Nasdem, Nasdem Tower, bertempat di Jalan RP Suroso, Gondangdia, Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikiansyah, hingga Ketua Fraksi Partai Nasdem Robert Rowe. Turut hadir pula, Olfa Alhamid, putri cantik dari Timika, Papua menjadi bagian kecil dari dunia hiburan tanah air sebagai model yang sekarang menjadi caleg DPR RI asal Timika, Papua. Model asal Timika, Papua, Olfa Alhamid memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Miss Indonesia Inteligensia 2015 ini bergabung dengan Partai Nasdem untuk menyuarakan sejumlah isu penting dari kampung halamannya, yakni Papua Barat. Kepada awak media mengatakan, luar biasa sih, semakin kompak, semakin solid, semakin tegar menghadapi itu, karena perjuangan di Nasdem tidak mudah ya, kata Olfa Alhamid, saat ditemui di acara HUT Nasdem di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Tetapi, lanjutnya, ketika Pak Ketum Surya Paloh yang sangat tegar dan sangat mengayomi semua bahwa tidak ada halangan apapun yang tidak bisa dilewatkan semua, baca bismillah lah buat Nasdem, sambung caleg DPR RI dari Timika, Papua. Terkait pilihannya kepada Capres terpilih nantinya, caleg DPR RI yang juga model asal Timika, Papua mengatakan bahwa ia satu suara Nasdem, kita semua masih berpatokan pada apa yang sudah Pak Surya Paloh bangun ya, jadi tegar saja, jalani saja karena semua niatnya baik untuk restorasi perubahan, jadi semua untuk kebaikan dan semoga Tuhan meridhoi langkah kita semua. Saya dari caleg DPR RI Papua, tegas model serta caleg DPR RI asal Timika, Papua, Olfa Alhamid. Puncaknya, Olfa Alhamid mengemukakan harapannya ke depannya. Harapannya, semoga nanti siapapun yang terpilih jadi presiden, semoga membawa perubahan bagi Indonesia, semakin adil, dan sejahtera. Kami sih berharap pasti ya Pak Anies Baswedan Gus Muhaimin ya, cuma Allah yang atur ya. Jadi siapapun itu semoga Indonesia semakin baik ke depannya. Terima kasih semuanya, pungkas Olfa Alhamid. Pemirsa, mari kita saksikan live on sesi wawancara dengan Olfa Alhamid, caleg DPR RI Papua yang juga model asal Timika, Papua Barat. Ya silahkan. Dengan nama lengkap Olfa Alhamid dari? Olfa Alhamid dari caleg DPR RI Papua, Partai Nasdem. Oke, mantap nih Kak. Iya, tanggapan. Tanggapan apa? Tanggapan Nasdem. Luar biasa sih, semakin kompak, semakin solid, semakin dan menghadapi apapun itu, karena perjuangan di Nasdem tidak gampang ya, tapi dibuktikan oleh Pak Surya Paloh yang sangat-sangat tegas dan sangat berjuang.
tidak ada halangan apapun yang tidak bisa dilewati oleh kami semua. Insya Allah bismillah lah buat Nasdem. Kak, kan umur 12 tahun sudah mulai dewasa ini. Gimana nih di bawah seluruh kader untuk menyatukan visi untuk visi? Kita semua pasti berpatokan pada apa yang sudah Pak Surya Paloh bangun ya. Jadi tegar saja, jalani saja. Semua niatnya baik untuk restorasi ya, untuk perubahan. Jadi bismillah, semoga Tuhan meridhoi langkah kita semua. DPRD mana Kak? DPR RI Papua. Papua mana Kak? Papua. Papua ya? Papua tuh ada 6 saya yang Papuanya. Papua aja. Terakhir harapannya Kak? Harapannya semoga siapapun yang nanti terpilih jadi presiden, semoga membawa perubahan yang baik untuk Indonesia, semakin adil dan sejahtera. Kami sih berharap pasti Pak Anies Baswedan dan Gus Imin ya, cuman kan semuanya pasti Allah yang atur. Jadi siapapun itu mudah-mudahan Indonesia semakin baik ke depannya. Oke Kak. Terima kasih ya. Yel Kak, 12 tahun ini Kak. Sekian dan terima kasih. Bersama dengan saya Jimmy Wahyudi Atmadinata menutup sesi wawancara live on ini dan kita kembali ke redaksi dengan Mbak Yeni di redaksi. Stay tune on this channel Pers News TV. Oke, terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Oke pemirsa, dengan saya Yeni dari redaksi Pers News TV Live On melanjutkan. Sebagai informasi tambahan, Olfa sukses mendapat predikat Puteri Indonesia Papua Barat dan masuk 5 besar Puteri Indonesia. Olfa juga menjadi perempuan Papua pertama yang meraih gelar Puteri Indonesia Intelijensia pada 2015 lalu menjadi Miss Eco Universe 2016 hingga karir modeling Olfa bahkan melambung hingga ke New York, Amerika Serikat pada tahun 2018 sampai tahun 2020 sebelum kembali ke negara kelahiran karena lockdown. Saya kerja keras untuk bisa berangkat ke Amerika. Saya menabung dengan membuat warung di Bali selama 3 tahun. Setelah itu saya pakai semua tabungan untuk ke Amerika. Di Amerika saya masih bekerja di restoran, tidak lantas mengandalkan tabungan. Saya mau buktikan saya mampu, ujar Olfa Alhamid. Terlahir sebagai orang Papua, Olfa mengaku bangga. Sebab tempat di mana ia dilahirkan sangat menjunjung toleransi. Kalau kakak datang ke Papua, tidak punya tempat tinggal, orang Papua akan kasih rumahnya. Kakak bisa dipersilahkan tidur di ranjang dan tidak apa mereka tidur di lantai, tuturnya. Sebagai rasa terima kasihnya pada Papua dan Indonesia, Olfa siap mengabdikan dirinya pada masyarakat lewat jalur politik dan bernaung pada Nasdem. Reporter Jimmy Wahyudi Atmadinata melaporkan dari lokasi kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower. Sekian dan terima kasih dengan saya Yeni pamit undur diri. Stay tune on this channel Pers News TV.